Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Suster Ermelinda Dan Suster Yasir. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat? Sehat dong Suster. Ya, harus sehat, harus tetap semangat ya adik-adik Iya walaupun dalam situasi pandemi saat ini. Ya, semangat untuk mengikuti pelajaran komuni pertama dong Suster. Adik-adik siap kan ikut pelajaran komuninya? Siap Suster. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, kita buka dulu dengan doa. Mari Suster Yasir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan cintamu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami hendak memulai pelajaran kami. Kami mohon hadirlah bersama kami. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster. Sama-sama Suster. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama. Sebelum memulai pelajaran, Suster izin ya untuk buka maskernya supaya suara Suster lebih jelas. Oke, sekarang kita akan bernyanyi bersama ya supaya makin semangat nih. Iya, semangat. Lagunya apa ya Suster? Nah, selama ini kan kita sudah berjalan dengan Yesus melewati berbagai macam tantangan. Kita sudah menjalani pantang dan puasa. Nah, pada hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Jalan serta Yesus. Ya, betul sekali. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ya. Oke. Angkat Suster. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, terima kasih adik-adik. Oke, sebelum pelajaran kita, Suster ingin bertanya apakah adik-adik masih ada yang ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, angkat tangan. Masih dong Suster. Oke, apa ya pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin itu pembahasannya tentang masa prapaskah Suster. Iya, khususnya ada Rabu-Abu. Kemudian masa prapaskah itu masa pertobatan selama 40 hari. Kemudian warna liturgi selama masa prapaskah itu warna apa Suster? Warna ungu dong Suster, melambangkan pertobatan kita. Ya, kemudian adik-adik sudah belajar tentang 14 perhentian jalan salib Yesus. Ya, betul. Sudah dihafal kan adik-adik? Sudah dong Suster, malah udah kerjain tugas. Bagus, pintar itu namanya. Nah, sekarang Suster akan membahas tentang Trihari Suci, Paskah dan masa Paskah. Tapi sebelum itu Suster akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Trihari Suci. Mari Suster Yasir. Trihari Suci yang pertama adalah Kamis Putih. Nah, dalam Kamis Putih itu adik-adik kita mengenangkan ada 3 peristiwa penting, yaitu pembasuhan kaki oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Nah, pembasuhan itu melambangkan pelayanan. Yesus memberikan teladan untuk kita untuk saling melayani dalam hidup sehari-hari. Dia harus hidup sederhana ya Suster? Iya dong, seperti Yesus walaupun dia anak Allah, dia bersedia untuk melayani murid-muridnya. Iya. Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, ia mengadakan perjamuan malam terakhir. Sebelum Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Gitu Suster. Terus apa lagi Suster? Nah, dalam perjamuan itu Yesus mengambil roti. Nah, roti itu melambangkan tubuh Yesus yang akan dipecah dan dibagi-bagi kepada murid-muridnya dan untuk kita semua. Nah,
roti itu melambangkan tubuh Yesus, dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Nah, yang berikutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, suster. Nah, yang anggur di dalamnya itu melambangkan darah Yesus, darah yang ditumpahkan sehabis-habisnya untuk kita. Nah, darah itu untuk menghapus dosa-dosa kita loh, suster. Iya. Kemudian apa lagi, suster? Nah, itu kan perjamuannya roti yang melambangkan tubuh dan Darah. anggur yang melambangkan darah. Nah, itu kan kita mengenangkan hingga saat ini, suster. Oh iya. Kalau saat ini itu kita namakan apa, suster? Ekaristi. Ya, betul sekali, suster. Nah, adik-adik kan mau mengikuti komuni pertama ini. Nah, kita kan akan menyambut tubuh Kristus nantinya. Nah, inilah saat-saat penting adik-adik mengenangkan itu. Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Nah, adik-adik harus serius loh mengikuti Kamis Putih, apalagi secara khusus dalam perjamuan malam terakhir bersama Yesus itu. Terus yang ketiga apa, suster? Yang ketiga adalah berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Nah, Yesus mengajak murid-muridnya. Kalau boleh tahu, suster, murid-murid Yesus yang diajak ke Taman Getsemani itu siapa saja ya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, betul sekali, suster. 3 murid itu melambangkan kita sebagai umatnya, anak-anaknya, mengajak kita untuk berdoa bersama dia, untuk Berjaga-jaga ya. berjaga-jaga bersama dia di Taman Getsemani. Sehingga pada malam Kamis Putih itu ada yang namanya tuguran. Tuguran iya, itu doa bersama dengan Yesus, berjaga-jaga bersama Yesus sebelum Yesus menderita sengsara. Begitu, suster. Nah, dalam Kamis Putih juga kita menyanyikan Haleluya dan kemuliaan kan. Selama masa Prapaskah itu kita tidak menyanyikan Haleluya dan kemuliaan, suster. itu kenapa, suster? Nah, itu kan kita menjalani masa pertobatan, sehingga kalau Haleluya itu kan ya kita senang-senang, Semangat ya, suster, lagunya. Ya, jadi pada masa pertobatan itu kita tidak menyanyikan. Nah, pada malam Kamis Putih itu kita menyanyikan, di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk bergembira bersama, makan bersama pada malam itu. Oh, sebelum Yesus menderita. Ya, suster? Jadi ini murid-muridnya belum tahu apa-apa ini. Ya, betul sekali, suster. Ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Nah, tadi Suster Yasir sudah menjelaskan tentang Kamis Putih. Kemudian yang kedua adalah Jumat Agung. Jadi adik-adik, makna dari Jumat Agung yaitu kita mengenang wafat Yesus di salib. Nah, sebelum Yesus wafat di salib, Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat. Itu yang pertama, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi suster mau bertanya dulu, siapa ya murid yang mengkhianati Yesus waktu itu? Ayo. Yudas Iskariot. Nah, benar sekali. Yudas Iskariot yaitu murid yang mengkhianati Yesus. Kemudian setelah Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dipukul, dicambuk, terus diludahi, pokoknya kata-kata kotor lah yang orang-orang waktu itu lontarkan kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk diadili dan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Nah, kemudian setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus mulai memanggul salibnya dari rumah Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Nah, adik-adik coba bayangkan perjalanan dari rumah Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Namanya bukit. Ya, pasti jalannya tidak rata ya adik-adik. Pasti ada yang berbatu-batu, kemudian pasti cuacanya panas. Kemudian orang-orang yang berdesak-desakan untuk apa ya? Mengikuti Yesus. Kemudian para algojo yang masih terus memukuli, menyiksa Yesus. Dan dalam perjalanannya itu Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik ada yang tahu perhentian keberapa saja Yesus jatuh itu? Ketiga, ketujuh, dan ke-9, suster. Nah, itu kemudian Yesus tiba di puncak Golgota tepat pukul
12. Nah, pada saat itu juga Yesus dipaku dan digantung pada kayu salib. Setelah digantungnya adik-adik, Yesus tidak tidak marah balik begitu kepada algojo yang waktu itu menyiksa dia, tetapi Yesus malah berdoa dan mengampuni mereka. Nah, suster mau tanya nih, doa yang waktu itu Yesus katakan pada para algojo itu apa ya? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu adik-adik. Coba adik-adik bayangkan nih, kalau misalnya adik-adik diejek oleh teman-teman, bagaimana sih perasaan adik-adik? Pasti marah, jengkel, mungkin dendam. Balas dendam, suster. Nah, adik-adik bisa mengikuti teladan Yesus ini yang selalu mengampuni. Kemudian selama 3 jam Yesus tergantung di kayu salib, dan sebelum Yesus wafat, Yesus berdoa kepada Bapanya. Bunyi doanya seperti ini adik-adik. Ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, itu adik-adik. Setelah tepat jam 3, Yesus wafat di salib. Dan setelah itu kegelapan meliputi wilayah itu, dan gempa bumi yang dahsyat, terus tabir bait Allah terbelah menjadi 2, tanda bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Nah, setelah itu kejahatan manusia masih terus berlanjut. Dengan apa? Para algojo masih tega menikam lambung Yesus, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan penyucian. Penyucian apa? Penyucian atas dosa-dosa kita oleh Yesus sendiri. Nah, kemudian inti dari Jumat Agung adalah puncak iman umat Kristiani yang telah diselamatkan dari dosa-dosa oleh Yesus sendiri. Dan biasanya nih adik-adik, sebelum corona biasanya penghormatan kepada salib itu dengan penciuman salib ya, suster. Tapi karena melihat kondisi sekarang ini, penghormatan pada salib diadakan di depan altar, kemudian umat akan memberi penghormatan itu dari tempat duduk masing-masing. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Betul, suster. Tetap menjaga jarak ya, suster. Ya, betul, suster. Kemudian pada Jumat Agung juga tidak ada misa, tapi hanya ada ibadat. Tidak ada perarakan, tidak ada bunyi lonceng, kemudian suasana di altar itu dalam keadaan kosong. Karena apa? Karena Yesus sudah wafat. Jadi suasananya hening, tidak gembira ya adik-adik. Kemudian pada Jumat Agung juga itu kita berkabung dan berduka bersama Bunda Maria yang setia menemani perjalanan Yesus hingga wafat di salib. Nah, adik-adik, tadi adik-adik pernah mendengar orang baik yang waktu itu meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Siapa ya? Yusuf dari Arimatea, suster? Nah, benar sekali. Yusuf dari Arimatea ini yang meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus dari salib dan menguburkannya di makam kosong. Nah, karena waktu itu hari Sabat hampir mulai, maka jenazah Yesus tidak dibersihkan terlebih dahulu adik-adik, tetapi langsung diminyaki dan dikafani dengan kain lenan. Itu adik-adik. Jadi inti semuanya itu Yesus ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa dengan pengorbanan dirinya sendiri adik-adik. Nah, itu inti dari Jumat Agung. Nah, sekarang kita akan masuk di Sabtu Sepi. Paginya kita masih berkabung adik-adik karena Yesus baru saja wafat, sehingga kita dalam suasana sepi, kita berkabung bersama Bunda Maria. Nah, tetapi pada malamnya kita bergembira karena yang melambangkan makam kosong. Ketika para wanita menjenguk makam itu, ternyata makamnya sudah kosong. Nah, di situ pada perayaan Sabtu Suci pun kita bergembira karena
imam akan memberkati lilin. Nah, lilin itu yang dinamakan lilin Paskah yang akan dinyalakan dan akan menjadi cahaya bagi kita. Nah, cahaya itu adalah cahaya Kristus yang menebus kita. Nah, setelah itu kita akan membaharui janji baptis tuh, suster. Janji baptis ya? Iya. Itu janji baptis itu kita maksudnya? Membaharui diri, suster. Karena ketika kita dibaptis kan kita dibebaskan dari dosa. Nah, pada malam itu juga kita membaharui lagi karena kita telah berdosa dan ditebus menjadi manusia baru. Oh, jadi kita mendapat kehidupan baru ya, suster? Ya, gitu. Betul sekali, suster. Kemudian, nah, tadi kan Suster Yasir sudah menjelaskan tentang Sabtu Suci. Nah, Suster akan menjelaskan tentang Minggu Paskah. Nah, makna dari Minggu Paskah yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Ya, dan kita umatnya bersukacita karena telah diselamatkan dari dosa-dosa dan kita menjadi manusia baru. Nah, bukti dari kebangkitan Yesus adalah makam kosong. Nah, iya, suster. Makamnya kosong ya, suster? Iya, suster, karena Yesus sudah bangkit. Kemudian orang-orang yang menyaksikan makam kosong waktu itu adalah yang pertama para wanita yang menjenguk kubur Yesus pada pagi hari. Itu termasuk Maria Magdalena. Kemudian ada juga malaikat yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari alam maut. Dan kemudian yang ketiga itu murid-murid Yesus sendiri. Siapa ya, suster? Petrus dan Yohanes, suster. Ya, dua murid ini yang menyaksikan makam kosong itu. Kemudian pokok dari Minggu Paskah yaitu kebangkitan Yesus Kristus sendiri, adik-adik. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke masa Paskah. Nah, kan hari Minggu itu Yesus sudah bangkit nih. Lalu selama penantian Yesus itu, setelah Yesus bangkit itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak berapa kali, suster? 3 kali, suster. Ya, betul sekali. Dalam penampakan itu Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar dipaku. Nah, dia menunjukkan bekas paku di telapak tangannya, kemudian di kakinya. Bekas ini ya, suster, tombak di lambungnya. Nah, itu melambangkan bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit. Nah, dalam kebangkitannya itu kita merayakannya selama 50 hari, suster. Nah, selama penampakan Yesus itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ketika ia naik ke surga nanti, ia akan mengutus Roh Kudusnya. Nah, pada hari ke-40 dari Minggu Kebangkitan Yesus sampai hari ke-40, Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40. Setelah Yesus naik ke surga, kita pun berdoa bersama Bunda Maria dan para murid untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Nah, selama 9 hari. Nah, setelah kita berdoa pada hari ke-10 pun Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, itu dinamakan Penta. Penta adalah 5. Nah, 50 hari penantian untuk kedatangan Roh Kudus. Begitu, suster. Nah, adik-adik, tadi kan suster sudah jelaskan panjang lebar nih. Adik-adik masih ingat kan? Nah, supaya penegasan ulang kembali, suster akan mengulangi kembali yang poin-poin. Yang pertama dari Kamis Putih. Ya, Kamis Putih itu ada pembasuhan kaki, perjamuan malam terakhir, dan juga Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Kemudian ada pada Jumat Agung, yaitu kita sebagai umat Kristiani mengenang wafat Yesus di salib dan merupakan inti puncak iman Kristiani yang telah diselamatkan dari dosa-dosa oleh pengorbanan Yesus sendiri. Kemudian Sabtu Suci. Nah, kita menyalakan lilin Paskah dan membaharui janji baptis. Minggu paginya kita bergembira bersama Yesus karena Yesus telah bangkit. Dia bangkit dari alam maut. Ya. Setelah itu kita menjalani masa Paskah selama 50 hari.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. Lalu Yesus naik ke surga pada hari ke-40. Ya. Nah, lalu Yesus mengutus Roh Kudusnya pada hari ke-50 yang dinamakan dengan Pentakosta. Nah, itu adik-adik. Suster rasa cukup sekian dulu ya, pelajaran betul, kita. Suster. Karena mungkin adik-adik mulai bosan mendengar suara suster, tapi suster berharap semoga adik-adik jangan bosan ya. Tetap karena semangat. Adik-adik kan mau ikut komuni pertama nih, jadi harus semangat dong. Nah, untuk kali ini tidak ada tugas ya adik-adik, jadi adik-adik bebas dari tugas. Bebas dari tugas. Belum ada, nanti mungkin minggu depan lagi bersama suster lain ada tugas lain. Ada tugasnya. Nah, semoga suster-suster berharap apa yang suster jelaskan tadi sampaikan adik-adik bisa mengerti, kemudian ingat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik-adik harus rajin berdoa, rajin belajar, bantu orang tua. Nah, bagaimana suster? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Sekian dulu karena waktunya tadi kan kita sudah berbicara panjang lebar ya. Jadi adik-adiknya sudah mulai mengantuk nih. Jadi lebih bagus kita akhiri dulu. Nah, tadi kan kita sudah membuka dengan doa. Nah, sekarang kita harus menutupnya dengan doa supaya apa yang kita pelajari diberkati oleh Tuhan. Betul, suster. Adik-adik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama pelajaran berlangsung. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak calon komuni pertama dimanapun mereka berada. Anugerahilah mereka selalu rahmat kesehatan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.